Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Silakan duduk, Mbak. Silakan. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, ini dengan Mbak Agita ya? Iya. Oke, Mbak Agita tadi kalau boleh tahu sebelum kesini dari mana aja nih? Saya dari kerja kelompok, Bu. Oh, dari kerja kelompok. Mbak Agita ini kuliah ya? Kuliah. Saya kuliah. Oke, kalau boleh tahu nih Mbak Agita ini dari prodi apa sih? Saya dari prodi animasi. Ya, asli. Itu ya. Oh, jadi Mbaknya tadi bicara matkul apa nih kalau boleh tahu nih? Saya tadi sama teman-teman ngerjain tugas microcontrol, Bu. Ya, tuh. Berarti kerja kelompoknya itu di kampus atau di luar? Enggak, saya kerja kelompok di rumah teman saya. Oh, di Iya. tadi perjalanannya di jalan gimana? Lancar atau Macet, Bu. Panas banget. ya? Iya, panas banget. Oke, kalau gitu kita kan tadi sudah berbicara banyak ya. Saya juga senang bertemu dengan Mbak Agita hari ini. Kalau boleh saya tahu dengan tujuan Mbak Agita menemui saya hari ini, apakah ada yang ingin Mbak Agita sampaikan kepada saya? Ada, Bu. Oke, baik. Terkait masalah saya. Oke, sebelumnya Mbak Agita pernah melakukan konseling? Belum pernah saya melakukan konseling. Belum pernah. Belum pernah. Oke, di sini saya akan menjelaskan bahwa konselor di sini hanya sebagai fasilitator untuk membantu konseling dalam menyelesaikan masalah. Apa itu untuk selesai atau tidaknya permasalahan dan konseling itu tergantung dari Mbak Agitanya sendiri ya. Saya di sini hanya sebagai fasilitator untuk membantu Mbak Agita seperti itu. Iya. Untuk kontrak proses konselingan ini bisa saya jelaskan, biasanya kita melakukan proses konseling itu tidak hanya satu kali. Kita biasanya bisa dapat 1 minggu, 2 kali atau bisa lebih, tergantung dari masalah Mbak Agita sendiri bagaimana. Iya. Ya, untuk setiap proses konseling kita biasanya dapat melakukan 30 menit sampai 45 menit saja waktunya ya. Oke, jadi Mbak Agita apakah setuju dengan kontrak dari proses konseling hari ini? Oke, kalau boleh tahu, jadi masalahnya Mbak Agita tadi apa nih? Saya tuh itu kalau ada tugas tuh selalu menunda. Oh, seperti itu. Kalau boleh tahu, memang Mbak Agita ini sudah melakukan hal itu dari sejak kapan nih kalau boleh tahu? Sejak saya masih SMA dulu sih, Bu. Oh, jadi sebelumnya saat SD, SMP itu tidak pernah seperti itu ya? Oke, apa yang membuat Mbak Agita itu merasa melakukan hal tersebut? Mungkin kalau SMA sampai kuliah tuh lebih susah mungkin ya, Bu ya. Pelajarannya tuh kayak lebih susah, lebih tinggi jenjangnya kan lebih susah ya. Iya. Oke, kalau boleh tahu Mbak Agita ini biasanya dapat melakukan hal itu tergantung dari mata kuliah yang dikerjakan atau memang seperti itu ke semua mata kuliah? Kalau memang mata kuliah itu mudah sih saya mau mengerjakan. Kalau emang susah ya malas. Oh gitu. Iya. Dari Mbak Agitanya sendiri ini apa sih yang membuat Mbak Agita itu jadi malas untuk mengerjakan, selalu menunda-nunda tugasnya gitu? Ya gimana ya, Bu, kalau mau mengerjakan itu nggak jadi gitu, malah main HP, scroll TikTok gitu. Oke. Untuk ketika Mbak Agita itu menghadapi tantangan tersebut, strategi yang Mbak Agita dapat lakukan
lakukan itu seperti apa sih kalau boleh tahu? Kalau gimana ya Bu, kalau tugas kan wajib dikerjakan ya. Iya. Nah kalau nggak dikerjakan kan kita kan nggak dapat nilai, ya kan bisa juga pulang di semester ya. Iya. Nah itu kalau saya mengerjakan biasanya itu mepet deadline gitu. Oh, jadi kalau Mbak kita tugasnya sudah mepet deadline itu membuat Mbak kita itu mau ya mengerjakan Iya tugasnya kayak gitu ya. tergesa-gesa gitu. Jadi tergesa-gesa. Iya. Dengan tergesa-gesa seperti itu, apakah Mbak kita mudah melakukan pekerjaan itu? Gimana ya Bu ya? Ya kalau mepet deadline kan harus selesai gitu kan. Deadline itu harus selesai. Jadi tuh saya bisa nggak bisa tuh harus mengerjakan gitu. Oke, baik. Dengan hal ini tuh apa ada dari lingkungan sekitar yang dapat memotivasi Mbak kita untuk dapat tidak menunda tugas? Apa ada? Nggak ada sih Bu. Nggak ada, itu tergantung sama diri saya sendiri. Meskipun kayak ada teman yang menyuruh, kalau saya nggak mau mengerjakan ya saya nggak mau. Iya, saya nggak mau mengerjakan. Oke. Dari lingkungannya Mbak kita sendiri nih, kalau boleh tahu, ada nggak sih yang mempengaruhi Mbak kita untuk Mbak kita itu tidak mengerjakan tugas atau seperti apa? Banyak sih Bu, banyak. Kayak teman gitu kan, ngajak nonton, ngajak main, seperti itu, jadi itu mendahulukan iya, itu ya daripada mengerjakan tugas. Iya. Oke, baik. self-reward. Oke. Adakah kebiasaan tertentu yang Mbak Agita sadari bisa menghalangi Mbak Agita untuk menyelesaikan masalah Mbak Agita tersebut? Ya itu tadi saya tuh Memilih iya scroll TikTok, main mendahulukan gitu ya. Iya. Oke. Untuk Mbak Agita sendiri, apa nih yang membuat Mbak Agita perlu untuk berubah dalam hal ini? Apakah ingin seperti itu? Apa yang membuat Mbak Agita ingin berubah? Sebenarnya pengen sih Bu ya, pengen berubah. Apa pelan-pelan aja ya? Kalau sebenarnya itu enak sih kalau ada tugas terus dikerjakan selesai gitu ya, tapi kok saya nggak bisa gitu. Ya kan pada umumnya sepertinya itu ya orang kan biasanya lebih suka menyelesaikan tugasnya dulu ya daripada kepikiran. Oke. Untuk Mbak Agita sendiri nih, seberapa ingin sih Anda berubah dalam situasi Anda saat ini? Pengen Pak. Dulu tuh kalau saya waktu masih kecil ya, kalau pulang sekolah tuh langsung ngerjakan PR gitu, jadi les ngaji gitu kan. Tapi kalau sekarang tuh pulang kuliah ya udah tidur gitu. Oh, jadi kalau dapat saya itu Mbak Agita tuh lebih mengalami capeknya dulu ya saat ini ya. Iya. Mungkin lebih terlalu banyak pikiran sih Bu ya, kalau kuliah kan lebih banyak tugasnya kali ya. Oke. Dengan hal ini tuh cara Mbak Agita untuk mengontrol diri Mbak Agita dalam menghadapi situasi hal itu tuh gimana sih Mbak, kalau boleh tahu? Saya kan udah cerita Bu ya, kalau tugasnya mudah itu saya mau mengerjakan gitu. Ya saya mungkin bisa memulai dari itu sih, saya kayak misal tugasnya itu banyak, saya bisa menyicil tugas 1, tugas 2, matkul pertama ini gitu. Seperti itu. Seperti itu ya, jadi yang dapat Mbak Agita mengontrolnya ya. Untuk Mbak Agita sendiri nih, apakah memiliki cara khusus untuk melihat situasi dari sudut pandang yang berlebih? Tidak. Oke. Mbak Agita juga, apa pernah Anda mengalami situasi sebelumnya di mana Anda merasa kehilangan kontrol
atau apa yang ingin Anda pelajari dari pengalaman tersebut? Kalau mau sih gimana tuh? Iya, jadi kan tadi Kalau lupa iya. biasanya tuh kalau udah males itu males banget kan. Saya juga benar-benar kerjakan juga males sampai deadline bikin tidur terus lupa kalau lewat deadline. Jadi itu setelah lewat deadline saya baru mengerjakan itu. Oh, jadi itu yang membuat Mbak kita seperti itu Ya nggak bisa mengontrol dirinya ya. Iya. Oke. Jika Mbak Agita ingin melakukan perubahan positif nih dalam diri Mbak Agita, apa faktor struktural yang Mbak Agita anggap perlu untuk dirubah dan mendukung proses tersebut? Kayak tugas tuh langsung pulang kerjakan Jadi itu ya Iya. yang ingin Mbak Agita itu ya. Oke. Dengan ini tuh bagaimana sih dengan lingkungannya Mbak Agita sendiri? Apakah pengaruhnya itu dengan perilaku Mbak Agita sendiri itu gimana? Maksudnya itu dapat mempengaruhi perilaku, jadinya itu dengan Mbak Agita tidak bisa dengan menunda-nunda tugas itu tadi, yang dapat mempengaruhi perilaku Mbak Agita itu apa sih? handphone kalau ada handphone itu males gitu ya. Oke, kalau boleh tahu, pernahkah Mbak Agita ini berada pada posisi paling rendah ataupun paling tinggi dalam situasi Mbak Agita saat ini? Posisi Mungkin terendah dalam hidup Mbak Agita dengan menunda-nunda tugas itu efeknya itu seperti apa? frustasi mungkin Bu ya, kalau terlalu banyak tugas tuh bingung banget siapa yang mana. Jadi itu yang membuat Mbak Agita untuk sering menunda-nunda tugas itu seperti itu ya. Oke, untuk hal itu tuh apakah Mbak Agita itu ingin berubah? Ya pengen berubah. Oke, dengan ini Mbak Agita itu dapat melakukan apa ya, dapat mencoba diri Mbak Agita dulu dengan misalnya mencoba dikerjakan dulu lah bagaimana mungkin mencoba apakah Mbak Agita bisa atau tidaknya ya. Oke, langkah-langkah yang spesifik yang menurut Mbak Agita itu apa sih tujuan yang ingin Mbak Agita capai? Saya kan melakukan proses kan mengubah tingkah laku kemalasan saya dalam menghadapi tugas Bu ya. Iya. Oke, jadi tujuan Mbak Agita melakukan proses tersebut ini untuk mengubah diri Mbak Agita ya. Yang tadinya malas, pengen banget rajin kayak dulu balas kelas tugas gitu. Oke, kalau boleh tahu nih, perilaku yang mana yang ingin Mbak Agita capai dan ingin dirubah sekali ya itu tadi? Yang terutama itu yang males tadi Bu ya. Kalau kayak shopping kan ya bisa main kalau libur mungkin ya. Ya itu kan males kerjaan tugas gitu, malah pilihan segala Iya. ya. Oke Mbak, jadi